Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini adalah Injil yang sangat indah dan sangat penting, karena Injil ini menunjukkan kepada kita jalan kebahagiaan. Saya yakin kita semua mencari kebahagiaan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bahagia? Terutama dalam Injil ini, salah satu hal yang saya mau ajak Anda untuk renungkan lebih dalam adalah saat Yesus mengatakan, "Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu." Waduh, kenapa? Apa salahnya dipuji? Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana Yesus mengundang kita untuk hidup bahagia. Kedua, kenapa pujian itu berbahaya? Dan ketiga, bagaimana bisa hidup dengan nama baik tetapi terlepas dari berbagai bahaya yang mengancam. Pertama, mari kita lihat Injil ini secara keseluruhan. Injil ini, sabda bahagia ini disampaikan oleh Yesus langsung sesudah Yesus memilih para murid, memanggil para murid. Jadi ini adalah visi yang disampaikan oleh Yesus. Yesus mau supaya semua pengikutnya, kita semua hidup dalam kebahagiaan. Makanya dikatakan, berbahagialah kamu yang, 4 sabda bahagia yang pertama. Tapi dalam Injil Lukas ini yang berbeda dari Injil Matius. Kalau dalam Injil Matius kita mendengar 8 sabda bahagia. Dalam Injil Lukas ini kita mendengar bagaimana 4 sabda terakhir adalah sabda tentang peringatan. Dan siapa saja yang diperingati, yang harus berhati-hati, di sini dikatakan celakalah kamu yang kaya.
Celakalah kamu yang kenyang. Apa salahnya kaya dan kenyang? Tentu kenyang saja tidak salah, karena Yesus juga memperhatikan para pengikutnya dengan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan cukup untuk mengenyangkan mereka semua yang lapar yang ikut Yesus. Jadi gak ada salahnya kalau kenyang. Bagaimana dengan menjadi kaya? Apakah hal-hal materi adalah jahat? Apakah uang adalah akar dari segala dosa? Tentu tidak. Bukan uang yang akar dari segala dosa, tapi cinta uang akar dari segala dosa. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Aduh, apa salahnya tertawa? Apalagi kalau sama teman-teman, sahabat-sahabat, tentu kita senang kalau bisa ketawa. Para frater kalau lagi makan, kumpul sama-sama, ketawanya itu keras sekali. Kalau saya masih kerja di kantor di bawah, para frater makan di atas di lantai 2, saya bisa dengar ketawanya, begitu seru. Tapi di sini dikatakan, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, dan celakalah kamu yang semua orang memuji kamu. Nah, bagaimana kita harus mengerti Injil ini? Kekayaan, kenyang, pujian, tertawa adalah hal-hal yang baik, karena ini dari Tuhan. Tetapi bisa menjadi berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kita akan berpikir bahwa kebahagiaan kita tergantung dari berbagai hal ini. Semakin kita tergantung pada berbagai hal ini, semakin kita melekat pada hal-hal ini. Seperti uang. Uang bukan hal yang jelek. Kita perlu mengusahakan uang. Makanan adalah hal yang baik. Romo juga perlu makan. Makanya Romo seneng kalau ada yang bawain makanan ke pastoran, tentu. Jadi ini adalah hal yang baik. Tapi kalau kita berpikir bahwa kebahagiaan kita tergantung dari hal-hal ini, semakin kita tergantung, semakin berbagai hal ini punya daya untuk mengkontrol kita. Dan semakin kita dikontrol, kita akan semakin melekat. Sehingga kita selalu berpikir bahwa kebahagiaanku tergantung dari dunia. Kebahagiaanku tergantung dari kemampuanku mengusahakan berbagai hal ini. Lebih jauh lagi, kalau semuanya ini tergantung pada aku dan dunia, di mana tempat Tuhan? Tuhan jadi tersingkir sedikit demi sedikit dalam hidup kita, karena hidup kita dikuasai oleh berbagai hal yang kita pikir bisa membawa kita pada kebahagiaan ini. Jadi kita harus berhati-hati supaya berbagai hal ini jangan mencelakakan kita. Prioritasnya adalah relasi dengan Allah. Kita menjadi bahagia karena Tuhan berkarya dalam hidup kita. Secara khusus mari kita lihat tentang pujian. Bagaimana pujian ini bisa menjadi hal yang berbahaya dalam hidup kita, bahkan menghancurkan kita. Apakah pujian ini hal yang baik? Amsal 22 ayat 1 mengatakan, nama baik lebih berharga dari kekayaan yang besar. Kasih persahabatan dari sesama itu sangat berharga, seperti emas dan perak. Kita bersyukur kalau bisa punya nama baik,
diberkati dengan nama baik. Kalau dipuji, kita bersyukur. Aduh ibu, pagi ini ibu ke gereja cantik sekali ya. Ah masa sih? Padahal tadi dandannya udah 1 jam sendiri dandannya ya mau ke gereja. Tapi begitu dipuji bilangnya ah masa sih? Kenapa gak bilang puji Tuhan? Ini kan pujian yang kita perlu terima dan perlu syukuri. Tetapi pujian ini menjadi berbahaya kalau kita melekat pada pujian ini dan terus-menerus mencari pujian ini. Paus Fransiskus mengatakan manusia zaman sekarang ini punya pandemi. Bukan hanya pandemi COVID-19, tapi pandemi kebudayaan narsisisme. Ini Paus Fransiskus yang katakan ya. Dan tentu ini bukan hanya saat ini. Di zaman Yesus pun Yesus sudah peringatkan akan bahaya dari pujian. Kenapa kebudayaan narsisisme? Karena zaman sekarang orang berlomba-lomba dengan medsos untuk mencari pujian. Pengikutnya harus tambah banyak, jempolnya harus sebanyak mungkin supaya kelihatan hebat. Ini berbahaya saat kita sangat melekat pada pujian. Kenapa berbahaya? Karena kalau kita melekat pada pujian, yang kita cari, kita melihat diri kita menilai diri kita dari bagaimana orang lain melihat kita. Tergantung dari orang lain. Dan karena kita mencari pujian, seringkali kita jatuh pada membandingkan diri dengan orang lain. Harus jadi paling hebat, harus jadi nomor 1, harus jadi paling terkenal, harus jadi paling cantik di Gereja Redemptor Mundi. Siapa yang paling cantik di Gereja Redemptor Mundi ya? Jatuh pada kebudayaan perbandingan. Bahkan lebih bahaya lagi, kita bisa-bisa jadi orang palsu. Ini tentu sering dikatakan orang-orang yang berusaha terus-menerus hebat di medsos, seringkali yang diposting berbeda dengan kenyataannya, palsu. Tentu ini bukan hanya di medsos, tapi dalam hidup sehari-hari. Di luar kelihatannya hebat, selalu ke gereja, mungkin sumbang sana sini, tapi padahal hidup moralnya itu hancur lebur, palsu. Makanya dikatakan dalam Injil hari ini, celakalah kamu yang dipuji oleh semua orang. Karena leluhur mereka juga memperlakukan hal yang sama pada nabi palsu. Nabi palsu juga dipuji. Yang penting bisa kelihatan hebat, padahal palsu. Bahaya sekali kalau kita melekat pada popularitas. Beberapa tahun yang lalu ada satu anak muda yang penampilannya hebat, namanya Andreas. Dia baru umur 28. Cita-cita dia adalah menjadi pilot yang sangat terkenal. Saat itu dia sudah menjadi pilot di airline yang lebih kecil, tapi dia mau jadi kapten di perusahaan penerbangan yang besar, Lufthansa. Dia berusaha sebaik mungkin, dan dia udah bilang sama pacarnya, cita-citaku adalah menjadi populer, pilot yang terkenal. Tapi ternyata dia punya keterbatasan. Karena matanya, visinya ini terbatas, dia tidak bisa diterima di perusahaan penerbangan besar. Jadi dia sangat frustrasi, sering kali marah-marah karena gak bisa terkenal. Yang kena dampaknya adalah ceweknya. Jadi pacarnya diputusin sama dia. Waktu diputusin sama pacarnya, dia makin marah. Dia katakan, aku akan terkenal dengan cara lain. Jadi gimana? Apa yang dia lakukan?
Anda tahu tahun 2015 ada kecelakaan pesawat Germanwings. Pilotnya adalah Andreas ini. Dalam pesawat itu ada yang meninggal karena kecelakaan ini 149 orang. Dia tabrakin pesawatnya ke pegunungan Alpen. Dia jadi sangat terkenal, tapi dengan cara membunuh begitu banyak orang. Karena sakitnya tadi mau jadi hebat, terkenal. Makanya harus hati-hati dengan pandemi narsisisme ini yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tetap punya nama baik tapi jauh dari bahaya? Bacaan pertama mengingatkan kita seperti yang sudah dikatakan oleh Nabi Yeremia, harus bergantung pada Tuhan. Kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh pujian orang lain, tapi oleh bagaimana Tuhan berkenan pada hidup kita. Kita harus terus menyatukan diri dengan Tuhan, karena tanpa Tuhan hidup kita kosong dan kering, seperti semak di padang gurun, mati layu tanpa rahmat Tuhan. Tapi kalau kita berpegang pada Tuhan, seperti dikatakan oleh Nabi Yeremia, kita menjadi pohon yang akar-akarnya dekat dengan aliran air, selalu segar, hijau, bukan karena kehebatanku, apalagi bukan karena pujian dari orang lain, tetapi karena pujian dari Tuhan, berkenan pada Tuhan. Itu yang harus selalu kita cari. Jadi dalam berbagai hal yang kita lakukan, kita perlu tanya, apakah yang aku lakukan ini berkenan pada Tuhan? Apakah kita bisa memandang diri kita dari mata Tuhan yang mencintai kita? Kontras dengan hidupnya Andreas tadi yang mencari popularitas dunia. Ada seorang wanita juga, umurnya 30-an. Wanita ini dia cacat, kemampuan berpikirnya sangat lemah, kurus sekali, dan seringkali disingkirkan dari masyarakat. Tapi kemudian dia tulis satu surat kepada penulis di Aletheia. Saya jadi dikirimin artikel ini ya, saya senang sekali baca artikel ini di Aletheia. Jadi wanita ini tulis surat kepada penulis artikel itu, dia bilang, dia ceritain kondisinya seperti itu. Tapi dia bilang dia bisa hidup penuh dengan sukacita walaupun banyak orang menyingkirkan dia. Kenapa? Karena setiap hari ya Bapak Ibu, dia selalu doa. Apa doanya? Mohon rahmat Roh Kudus supaya bisa melihat dirinya dari mata Allah. Saya ulang. Jadi doanya adalah setiap hari dia mohon rahmat dari Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan dia agar bisa melihat dirinya dari mata Allah. Kenapa? Karena banyak dari kita yang melihat diri kita dari mata orang lain, cari pujian, yang seringkali mengadili kita, dan kita jadi pusing dengan kata-kata orang lain. Padahal orang itu kenal kita juga enggak, kasih makan juga enggak, kenapa dipusingin? Dan yang lebih parah lagi, kita sendiri tidak bisa mengasihi diri kita karena kita terbiasa mengadili, termasuk mengadili diri sendiri. Jadi lihat diri sendiri, aduh aku ini kok jeleknya ya, aduh aku ini kok udah banyak keriputnya ya, aduh aku ini rambutnya udah mulai tipis ya, aduh aku ini kok bodoh sekali ya, aduh aku ini kok usahanya gagal ya, aduh aku ini kok teman-teman pada ngejauhin aku ya.
melihat diri jelek, rendah. Jadi kita sulit mencintai diri kita. Tapi dengan mata Tuhan yang penuh kasih, Dia selalu mencintai kita. Bahkan dalam saat dimana kita sulit mencintai diri kita sendiri. Oleh karena itu kita berdoa, mohon rahmat dari Tuhan supaya kita bisa terus bergantung bukan pada dunia, bukan pada kekuatan diri kita, bukan dari apa yang orang katakan tentang kita, tapi dari relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi pohon yang hijau, yang dekat dengan sumber air, selalu hidup dalam rahmat Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur tanggapan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Amin.